kami berlanjut meninggalkan Trebinje di Bosnia-Herzegovina menuju Montenegro. Hanya sekitar 1 jam perjalanan, pegunungan Herzegovina perlahan berganti menjadi Teluk Kotor, salah satu teluk alami terindah di Laut Adriatik. Disinilah berdiri kota Kotor, kota tua yang selama lebih dari 2000 tahun menjadi persimpangan perdagangan, sekaligus rebutan berbagai kekaisaran. Dahulu kota ini dikenal dengan nama Akruvium, pernah berada di bawah Romawi, Bizantium, Republik Venesia, Austria-Hungaria, Yugoslavia, hingga akhirnya menjadi bagian dari Montenegro setelah merdeka pada tahun 2006. Setiap masa meninggalkan jejak yang membentuk wajah Kotor hingga hari ini. Perjalanan kami dimulai dari Kotor Old Town, kawasan kota tua yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1979. Lorong-lorong batu, bangunan bergaya Venesia, dan alun-alun kecil masih mempertahankan suasana abad pertengahan yang seolah membawa kami kembali ke masa ketika Kotor menjadi salah satu pelabuhan terpenting di Laut Adriatik. Di pusat kota berdiri Clock Tower, menara jam yang dibangun pada 1602 pada masa Republik Venesia. Selama berabad-abad, menara ini menjadi penanda kehidupan para pedagang dan pelaut yang keluar masuk pelabuhan Kotor. Tak jauh dari sana terdapat St. Luke's Church, bangunan yang didirikan pada 1195. Selama lebih dari 1 abad, bangunan ini digunakan bersama oleh umat Katolik dan Ortodoks, menjadi simbol toleransi yang telah tumbuh di kota ini sejak lama. Tak jauh dari sana, kami juga mengunjungi Masjid Kotor Stari Grad yang dikelola oleh Islamska Zajednica u Chernoj Gori, komunitas Islam Montenegro. Meski umat Islam kini menjadi kelompok minoritas di Kotor, keberadaan musala ini mengingatkan bahwa pengaruh Kesultanan Ottoman juga pernah hadir di wilayah Montenegro dan masih meninggalkan jejak hingga sekarang. Perjalanan kemudian berlanjut menuju Campana Tower, salah satu menara pertahanan Venesia yang dahulu digunakan untuk mengawasi setiap kapal yang memasuki Teluk Kotor. Bersama menara ini berdiri Kotor Town Walls, tembok kota sepanjang hampir 4,5 km yang membentang dari tepi laut hingga lereng pegunungan. Selama berabad-abad, benteng ini menjadi pelindung Kotor dari berbagai ancaman yang datang melalui darat maupun laut. Kami kemudian melewati River Gate atau gerbang utara yang menghadap Sungai Shkurda. Dahulu gerbang ini menjadi jalur utama para pedagang dari pedalaman Balkan sebelum memasuki kota pelabuhan Kotor. Perjalanan ditutup di Riva Bastion, benteng yang menghadap langsung ke Teluk Kotor. Dari tempat ini, kami benar-benar memahami mengapa kota kecil ini begitu sering diperebutkan. Teluk yang dalam, terlindung pegunungan, dan memiliki akses langsung ke Laut Adriatik menjadikannya salah satu pelabuhan alami terbaik di kawasan Balkan. Kini, Kotor tidak lagi menjadi medan perebutan kekuasaan, melainkan salah satu destinasi wisata paling terkenal di Montenegro. Ribuan wisatawan datang setiap tahun untuk menikmati kota tua, tembok bersejarah, dan panorama teluk yang memadukan keindahan alam dengan warisan sejarah. Berjalan di kota ini mengingatkan kami bahwa Romawi pernah berjaya, Bizantium pernah berkuasa, Venesia pernah menguasai lautan, Austria-Hungaria pernah memerintah, dan Yugoslavia pun pernah berdiri sebagai satu negara. Namun semua itu akhirnya berlalu, sementara Kotor tetap menjadi saksi perjalanan zaman. Dan pada akhirnya, setiap perjalanan sejarah membawa kita pada satu kesadaran, bahwa tidak ada kekuasaan manusia yang benar-benar abadi. Yang kekal hanyalah Allah SWT, Sang Pemilik sejarah, yang menggilirkan kejayaan setiap bangsa dan menjadikan setiap peradaban sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil hikmah.